Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan daerah X yang merupakan daerah yang cekung ke bawah dari fx sama dengan 2 cos 2x. Nah, untuk menentukan daerah cekung, maka kita akan gunakan rumus seperti ini. Misalkan f adalah suatu fungsi yang turunan keduanya ada pada selang I. Nah, jika f double aksen x itu kurang dari 0 untuk semua x ke dalam I, maka grafik f itu cekung ke bawah pada I. Seperti itu. Jadi di sini kita akan tentukan terlebih dahulu f double aksen x untuk 2 cos 2x. Nah, untuk f double aksen x artinya turunan kedua. Jadi kita turunkan pertama, kemudian turunan pertamanya ini kita turunkan lagi sehingga kita dapat f double aksen x. Nah, di sini kita punya fungsinya yaitu fx sama dengan 2 dikali cos 2x. Nah, perhatikan untuk f aksen x-nya di sini kita gunakan rumus yang ini ya. Fx sama dengan cos ax, maka f aksen x-nya itu sama dengan min a dikali sin ax. Nah, perhatikan fx sama dengan 2 cos 2x. Jadi kita akan tentukan turunannya untuk cos 2x-nya saja. Jadi kita dapat f aksen x sama dengan 2 dikali turunan dari cos 2x berdasarkan rumusnya, maka kita dapat min 2 sin 2x. Ya, seperti itu. Nah, ini sama dengan min 4 sin 2x. Nah, selanjutnya kita akan tentukan f double aksen x-nya. Jadi, untuk f aksen x-nya itu sama dengan min 4 sin 2x. Nah, ini kita turunkan lagi. Nah, jadi kita dapat f double aksen x. Nah, perhatikan min 4 sin 2x yang kita turunkan itu cukup sin 2x-nya. Jadi f double aksen x itu sama dengan min 4 dikali turunan dari sin 2x. Nah, untuk turunan dari sin 2x, kita gunakan rumus yang ini. Yaitu fx sama dengan sin ax, maka f aksen x-nya itu a cos ax. Jadi turunan dari sin 2x, kita dapat 2 dikali cos 2x. Nah, kita dapat ini sama dengan min 8 cos 2x. Nah, inilah f double aksen x-nya. Selanjutnya kita akan tentukan x yang membuat f double aksen x itu kurang dari 0. Nah, caranya adalah kita jadikan dulu f double aksen x-nya ini sama dengan 0. Nah, artinya kita dapat min 8 cos 2x ini sama dengan 0. Nah, kemudian setiap ruas kita bagi min 8, jadi kita dapat cos 2x ini sama dengan 0. Selanjutnya kita akan tentukan nilai x yang membuat cos 2x sama dengan 0. Untuk menentukan x yang membuat cos 2x sama dengan 0, kita gunakan rumus yang ini. Jika kita punya cos AX sama dengan cos theta, maka AX sama dengan theta ditambah 2pi dikali K. Atau AX sama dengan min theta ditambah 2pi dikali K. Nah, cos 2X sama dengan 0 ini bisa kita tulis cos 2X itu sama dengan cos pi per 2. Ya, karena cos pi per 2 itu nilainya 0. Selanjutnya berdasarkan rumusnya, maka di sini kita dapat hasilnya yaitu 2x sama dengan pi per 2 ditambah 2pi dikali k. Dengan k adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk rumus yang kedua yaitu 2x sama dengan min pi per 2 ditambah 2pi dikali k. Untuk yang pertama, 2x sama dengan pi per 2 ditambah 2pi dikali k. Nah, di sini kita sederhanakan, jadi kita dapat x-nya sama dengan pi per 4 ditambah pi dikali k. Nah, kita coba untuk
K-nya sama dengan 0, maka kita dapat hasilnya adalah X sama dengan Pi per 4 ya, karena Pi dikali 0, 0. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka di sini hasilnya kita dapat X sama dengan Pi per 4 ditambah Pi. Nah, X-nya sama dengan 5 Pi per 4. Selanjutnya jika K sama dengan min 1, maka kita dapat X-nya sama dengan Pi per 4 dikurang Pi. Nah, kita dapat X-nya ini sama dengan Pi per 4 dikurang 4 Pi per 4. Jadi hasilnya adalah min 3 Pi per 4. Oke, jadi ini kita simpan dulu ya. Karena agak sulit kita tentukan X-nya karena ada banyak. Sementara pada soal ini tidak diberikan batas. Jadi kita cukup pakai yang 3 ini dulu. Selanjutnya untuk solusi yang kedua yaitu 2X sama dengan min Pi per 2 ditambah 2Pi dikali K. Kita sederhanakan jadi X sama dengan min Pi per 4 ditambah Pi dikali K. Nah, seperti sebelumnya di sini kita akan tentukan X-nya berdasarkan K. Jadi untuk K sama dengan 0, maka kita dapat X-nya sama dengan min Pi per 4 ya. Pi dikali 0, 0. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka kita dapat X-nya sama dengan min Pi per 4 ditambah Pi dikali 1, Pi. Nah, ini sama dengan min Pi per 4 ditambah 4 Pi per 4. Jadinya adalah 3 Pi per 4. Nah, selanjutnya kita coba untuk K-nya sama dengan min 1. Maka kita dapat hasilnya X-nya sama dengan min Pi per 4 ditambah Pi dikali min 1 min Pi. Nah, jadi ini kita dapat X-nya sama dengan min Pi per 4 ditambah min Pi. Hasilnya adalah min 5 Pi per 4. Jadi untuk sementara inilah solusi X yang membuat cos 2X itu sama dengan 0. Jadi kita dapat solusi untuk cos 2X sama dengan 0 yaitu X-nya sama dengan min 5 Pi per 4, min 3 Pi per 4, min Pi per 4, Pi per 4, 3 Pi per 4 atau 5 Pi per 4. Selanjutnya kita akan tentukan daerah yang membuat F double aksen X-nya itu kurang dari 0. Dengan cara kita gambarkan pembuat nolnya pada garis bilangan. Selanjutnya kita tentukan daerah yang membuat F double aksen X-nya itu kurang dari 0. Nah, perhatikan di sini sudah kita gambarkan pembuat nolnya pada garis bilangan, di mana titiknya di sini bulatan kosong karena tanda pertidaksamaan yang diminta itu tidak ada sama dengannya. Oke. Nah, untuk menentukan tanda dari daerah interval dari pembuat nolnya ini, kita pilih salah satu angka. Kemudian kita substitusi ke F double aksen X-nya. Nah, yang pertama kita akan coba untuk min Pi per 4 sampai Pi per 4. Nah, misalkan di sini saya ambil X-nya itu sama dengan 0. Nah, jika saya substitusi ke F double aksen X, nah maka saya dapat min 8 cos 2 dikali 0. Nah, sama dengan min 8 cos 0. Nah, cos 0 itu nilainya 1. Nah, jadi kita dapat F double aksen X ini min 8. Artinya negatif. Nah, sehingga untuk daerah min Pi per 4 sampai Pi per 4 ini negatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita tentukan daerah interval yang lainnya. Nah, untuk Pi per 4 sampai 3 Pi per 4, nah jika kita ambil salah satu angka, katakanlah di sini kita ambil X-nya itu Pi per 2. Nanti kita dapat hasilnya positif. Kemudian untuk 3 Pi per 4 sampai 5 Pi per 4, nah jika kita ambil salah satu angka, katakanlah di sini kita ambil adalah Pi, maka mendapatkan hasil negatif. Untuk daerah yang lebih dari 5 Pi per 4, katakanlah jika kita pilih bilangannya yaitu 3 Pi per 2, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya untuk daerah antara min 3 Pi per 4 sampai min Pi per 4,
Nah, taruhlah di sini X-nya yaitu min pi per 2. Nah, akan menghasilkan hasil yang positif. Kemudian untuk min 5 pi per 4 sampai min 3 pi per 4, katakanlah kita ambil di sini X-nya min pi, akan menghasilkan hasil yang negatif. Dan untuk yang kurang dari min 5 pi per 4, katakanlah kita ambil X-nya yaitu min 3 pi per 2, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Nah, dari sini kita dapat daerah yang membuat f double aksen X-nya itu kurang dari 0, yaitu 3 pi per 4 sampai 5 pi per 4, min pi per 4 sampai pi per 4, min 5 pi per 4 sampai min 3 pi per 4. Jadi, salah satu daerah interval yang membuat f double aksen X-nya kurang dari 0 atau grafik fx-nya cekung ke bawah, yaitu X-nya lebih dari 3 pi per 4 dan X-nya kurang dari 5 pi per 4. Nah, jadi jawabannya adalah bagian E. Oke, saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.